Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kalina dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Sukapura. Puji Tuhan, di minggu pagi hari ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang minggu kemarin ikut beribadah bersama dengan orang tuanya? Ada nggak? Siapa yang ikut beribadah minggu kemarin bersama dengan orang tuanya? Oh, ada ya? Ya, hari Kamis kemarin adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Yuk kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Adik-adik ingat gak lagu itu? Yuk kita nyanyi itu yuk dengan gerakan ya. Jangan lupa adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Yuk kita nyanyi lagu itu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang Nabi Elia dan Elisa. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Adik-adik masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyi lagu Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbukit dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan, mana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik lipat tangannya. Kita mau bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh berkati kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami supaya kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Kita sama-sama baca yuk. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkata Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagilah ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Tadi kita sudah membaca bagian Alkitab yang menceritakan tentang Nabi Elia dan muridnya Elisa yang sedang ada di tepi sungai Yordan. Ngapain ya adik-adik mereka ada di sana? Ya, mereka sedang menunggu waktu Tuhan di mana Elia yang sudah tua, yang sudah waktunya untuk berangkat pergi ke surga, dan tiba-tiba saja air sungai Yordan itu terbuka ke sebelah samping kanan dan ke sebelah samping kiri. Lalu apa yang terjadi adik-adik?
Ya, tanah di tengah-tengahnya menjadi kering. Mereka bisa berjalan di tanah tersebut. Lalu tiba-tiba awan putih datang beserta dengan kuda yang berapi, kereta kuda yang berapi untuk menjemput Elia, membawa Elia naik ke surga. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ya, Nabi Elia terangkat ke surga. Dan Nabi Elisa dan orang-orang yang ada di situ kaget melihat kejadian itu. Tiba-tiba Nabi Elia mengkoyakkan jubahnya lalu memberikannya kepada Elisa. Ya, terjadilah seperti apa yang diminta oleh Elisa. Berikanlah guru sebagian daripada rohmu kepadaku. Akhirnya, ketika Nabi Elia terangkat, dia mendapatkan sebagian daripada rohnya untuk apa adik-adik? Memperlengkapi dia, menguatkan dia, melanjutkan pekerjaan Nabi Elia di dunia ini untuk apa? Ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kok bisa ya Nabi Elia begitu dekatnya dengan Elisa? Ya, itulah karena kesetiaan mereka. Bagaimana Elia juga ketika diangkat oleh Tuhan, berarti Nabi Elia juga adalah orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sehingga dia begitu dekatnya kepada Tuhan, sehingga cara dia berjumpa dengan Tuhan dengan diangkat ke surga. Itu cerita dalam Perjanjian Lama, cerita tentang orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Baru juga menceritakan tentang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Setelah apa? Setelah dia melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Pekerjaan Allah Bapa apa yang dia kerjakan? Ya, dia mengerjakan dengan apa? Adik-adik, menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib, lalu apa? Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Ya, dan apa adik-adik? Mereka gimana? Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang setia kepada Tuhan akan apa? Akan bersama-sama dengan dia. Itu juga janji Tuhan dalam Perjanjian Baru. Bagaimana dengan kita adik-adik di masa pandemik ini, dalam kondisi saat ini? Apakah kita masih rindu untuk datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan, memuji Tuhan? Bagaimana adik? Sedih ya rasanya lihat gereja kosong, lihat gereja tidak bisa kita datang, tidak bisa kita berjumpa. Sedih ya? Ya, Kalina juga sedih. Tetapi di masa pandemik COVID-19 ini, Tuhan yang mau datang ke rumah Kalina, ke rumah adik-adik, Tuhan mau datang berjumpa dengan kita. Bener nggak? Bener kan? Iya, hadirat Tuhanlah yang hadir saat ini di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, adik-adik jangan malas. Adik-adik jangan cuek masa bodoh. Udahlah, ibadah online apa itu? Siapa yang kayak gitu? Ayo, siapa? Nggak boleh ya. Di dalam masa pandemi ini, Tuhan yang hadir ke rumah kita, Dia mau melihat kita, melihat adik-adik apakah masih setia untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik setialah kepada Tuhan, sama seperti Nabi Elia dan Nabi Elisa yang terhormat, ya. Mereka dihormati di masanya, mereka terhormat. Nabi Elia cara berjumpa dengan Tuhannya dengan apa tadi?
dijemput, diangkat naik ke surga. Ya adik-adik ya, itu menandakan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan pasti akan ditolong, pasti akan diberkati. Pilihan kita untuk menjadi anak Tuhan yang setia, sebelah kanan apa sebelah kiri adik-adik? Ayo, sebelah kanan apa kiri? Ya, sebelah kanan. Yang rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terus berdoa. Yang sebelah kiri diselang-seling ya. Jangan terlalu banyak. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk bermain, belajar, dan beribadah. Semua bisa kita lakukan di rumah. Jadi adik-adik, jangan malas ya. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Adik-adik, Kalina mau menampilkan video tentang anak yang setia sampai pada akhirnya. Adik-adik, ikuti ya, simak ya dengan baik. Seorang anak yang diminta Tuhan untuk menjaga supaya salib terus berdiri tegak. Anak itu terus menopang setiap hari, memegang salib itu supaya tetap berdiri. Walaupun banyak orang yang menyapa dia, yang mengajak dia untuk meninggalkan salib itu, tapi dia tetap memegang salib itu, tetap membuat salib itu berdiri. Angin badai, angin yang kencang membuat salib itu jatuh, tetapi anak itu tetap berusaha untuk memegang, untuk menopang salib itu supaya berdiri dengan tegak. Malam berlalu, siang berlalu, dia terus memegang salib berdiri. Datangnya angin, datangnya kesulitan, buat dia tidak tahan menopang salib itu, buat dia lelah, terjatuh, tidak sanggup lagi untuk memegang salib itu supaya berdiri. Ia lelah, capek dengan kondisi, dan ia mengingat kembali bagaimana ia berjanji kepada Tuhan untuk memegang salib itu dengan teguh. Lalu ia kembali berusaha untuk mengambil salib itu dan mengangkatnya, dan berusaha untuk membuatnya berdiri tegak. Akhirnya ia mampu untuk terus berusaha memegang salib itu berdiri tegak. Dia percaya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk menopang salib itu berdiri terus tegak.
kita mau mengakhiri ibadah online sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami boleh setia untuk mengikut Tuhan. Untuk kami boleh terus memuji Tuhan, apapun yang menjadi kondisi kami, biarlah Tuhan yang selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ini ada aktivitas yang kalian jadikan PR, nanti kalian arahkan lewat WA ya. Siapa yang mengerjakan, kalian kasih hadiah, oke? Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Sukapura. Shalom.